Orang-orang yang dijajah itu diarahkan. Mereka tidak bisa mengarahkan diri mereka sendiri. Cirinya gampang. Teriak-teriak minta kebebasan. Begitu dikasih kebebasan bingung mau ngapain. Akhirnya kacau sendiri. Kenapa? Terbiasa diarahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita, sinau kita, belajar kita setiap malam Kamis. Semoga untuk seterusnya kita bisa istiqomah. Berusahalah dan berdoalah untuk bisa istiqomah. Tidak usah target macam-macam, nggak usah matok tujuan macam-macam. Tujuannya ya belajar. Hasilnya apa, serahkan pada yang di atas. Pokoknya sinau. Paham, tidak paham, yang penting datang. Ya, urusan yang lain pasrahkan pada takdir. Oke. Kita masih ada di sesi Paulo Freire. Sesi pendidikan tokohnya Paulo Freire. Tokoh pendidikan dari Brasil. Jadi tidak cuma memproduksi pemain sepak bola, Brasil juga terkenal dengan Paulo Freire. Yang mengkaji teologi pembebasan pasti kenal tokoh ini. Paulo Freire ini tokoh pendidikan internasional. Di zamannya, nanti kritik-kritiknya terhadap dunia pendidikan menghebohkan cara berpikir dunia pedagogi lama, dunia pendidikan yang lama. Kalau dilihat hari ini sih kelihatannya biasa-biasa saja. Sudah banyak juga orang yang ngomong seperti Paulo Freire. Tapi pemicunya dulu, kritik-kritik pendidikan yang rasional dulunya itu yang menginisiasi Paulo Freire ini. Yang dikenal dari Paulo Freire, yang bukunya diterjemah, mungkin kalian juga sudah baca, kan, yang pendidikan untuk kaum tertindas. Karena Paulo Freire sendiri hakikatnya zaman dia kecil itu juga termasuk golongan orang sengsara. Jadi beliau ini sebenarnya awalnya ya dari keluarga yang mapan. Ayahnya polisi militer. Cuma kemudian mengalami krisis. Jadi Paulo Freire ini lahir 1921. Waktu dia SD 1929 itu di Brasil terjadi krisis ekonomi. Termasuk imbasnya ke keluarganya Paulo Freire ini, sehingga dia mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Kelaparan. Dia mengalami seringkali lapar. Sehingga dia bertekad pokoknya besok saya harus jadi pejuang, jadi petarung. Jangan sampai ada orang yang lapar kayak saya. Itu Paulo Freire. Mungkin agak beda sama Indonesia. Kalau Indonesia kan krisis lama, mulai tahun berapa sampai sekarang kita masih santai aja, enggak apa-apa.
kita lebih tangguh. Karena Paulo Freire tidak betah dia pingin pokoknya jangan ada lagi orang yang lapar. Oke, ya mungkin mentalnya beda sama kita ya. Kita yang lebih tangguh, kita terbiasa tirakat. Kalau cuma lapar aja tidak masalah, asal masih bisa ngerokok. Oke, ya. Cuma di zamannya Paulo Freire yang masih SD, masih kecil itu punya tekad luar biasa. Nanti beliau kuliahnya juga kuliah di universitas lokal, Recife di Brasil. S1, S2, S3 di situ. Nanti dia kuliah di jurusan hukum, tapi dia belajar sendiri filsafat dan psikologi. Sambil kuliah cari uangnya sambil ngajar bahasa Portugis. Nah, nanti sambil ngajar ini dia kenal calon istrinya, sama-sama guru. Akhirnya nikahnya sama teman gurunya, sesama guru. Kalau minggu lalu yang biasa itu yang jadi objek penelitian anak-anaknya, kalau Paulo Freire ini objek awalnya istrinya. Ya, dia meneliti istrinya yang guru. Jadi gagasan-gagasan pendidikannya diinspirasi oleh kehidupan ngajar istrinya. Nah, nanti ya beliau sukses sampai nanti jadi dosen tamu di Universitas Harvard. Cuma ada kejadian luar biasa. Sekitar tahun 64 Brasil ini mengalami kudeta militer. Terus ganti pemerintah. Dan Paulo Freire dianggap salah seorang yang kritis, vokal, dan membahayakan negara. Akhirnya ditangkap, dipenjara. Cuma tidak lama, dipenjara 70 hari. Ya 2 bulan lebih sedikit. Setelah 70 hari dipenjara terus diasingkan. Diusir, tidak boleh ada di Brasil. Nanti dia menjelajah pertama ke Bolivia, kemudian ke Chili. Di Chili dia sudah terkenal sebagai ilmuwan. Nanti dia sukses menghapuskan buta huruf di Chili. Chili nanti masuk salah satu negara yang paling sukses meningkatkan masyarakatnya, membebaskan dari buta huruf. Itu antara lain jasanya Paulo Freire. Nanti dia kembali lagi. Setelah sekitar 15 tahun diasingkan, pulang lagi ke Brasil. Dipercaya lagi sampai nanti jadi menteri pendidikan. Sampai nanti akhir-akhir hidupnya di sana dibangun juga Universitas Paulo Freire di Sao Paulo. Itu karena orang sudah mengakui kebesaran gagasannya. Oke, malam ini kita temui beliau, kita ajak ngobrol sebentar tentang pendidikan. Apa maunya, apa kritiknya. Dan tidak usah kaget nanti mungkin termasuk yang kena kritik itu kita yang model ngaji semacam ini. Ya, kamu tidak perlu mangkel. Kritik itu kan enak buat kita sendiri. Kalau buat orang lain nanti hasilnya konflik. Pokoknya ada pelajaran apapun, tunjuk dirimu sendiri. Oke, kalau ada orang marah-marah buang makanan ke laut, mubadir toh. Kita sendiri juga sering mubadir. Kalau dikasih teh saya kadang lebih banyak ndak habisnya daripada habis. Itu kan mubadir. Jadi tunjuk dirimu sendiri aja. Kita sering jelek. Oke. Maka cara berpikirnya harus positif keluar. Kalau untuk ke dalam kritis. Jangan-jangan kita yang salah. Hari ini kebalik. Keluar kritis, ke dalam terlalu positif. Jadinya sombong. Itu yang selama ini terjadi. Menyalah-nyalahkan keluar, membenarkan dirinya sendiri. Sebenarnya sudah sangat banyak orang yang ngomong kayak gini.
Seperti saya bilang, ternyata memang ada beda, ada jarak antara pengetahuan dan kesadaran. Kalau tahu iya, kita tahu tidak boleh sombong, tidak boleh merasa benar sendiri, tapi mungkin belum sadar. Nanti kan ada pengetahuan, kesadaran, terus penerapan, terus evaluasi. Kita levelnya masih pengetahuan, kita masih baru tahu saja. Maka sebanyak apapun ilmu dimasukkan, wawasan dimasukkan, hidup kita tidak berubah apa-apa. Kenapa? Kita cuma tahu. Nanti dikritik habis-habisan oleh Paulo Freire. Oke, bismillah. Materinya agak banyak. Yang pertama, Freire mengkritik model sekolah. Ini zaman dia dulu ya, nggak tahu kalau zaman sekarang kayak gimana. Kritiknya Freire, sekolah itu dulu zaman dia, menurut dia itu catatannya ada dua. Yang pertama, sekolah itu ternyata fokusnya adalah melatih anak didik untuk bisa kerja. Ini menurut Paulo Freire, ya penting, ya kerja itu penting, tapi kurang mendasar. Pendidikan kok melatih orang kerja? Karena sebagaimana kalian waktu kecil itu kan selalu ditanya, besok mau jadi apa? Jadi itu kan terus profesi. Jadi polisi, jadi dokter, jadi guru kan gitu. Kalau kamu jawabnya jadi orang baik, itu mungkin bapakmu sumpah, kok cuma jadi orang baik. Padahal kalau orang Jawa itu pinginnya ya dadi wong. Antara wis wong sama durung mateng, belum wong. Kalau wis wong ini berarti wis dewasa, wis mateng sebagai manusia. Dan dalam pendidikan fokusnya bukan itu, fokusnya pada melatih orang untuk bisa kerja. Jadi sekolah kita, jangan-jangan kampus-kampus kita itu mungkin tidak beda sama pelatihan-pelatihan TKI yang mau keluar negeri itu. Iya kan, kamu diajari keterampilan untuk bisa kerja. Itu dikritik oleh Freire. Yang kedua, di sekolah-sekolah kamu ditegaskan tentang struktur yang mapan, di mana posisimu dan apa yang harus kamu lakukan. Kamu itu mahasiswa harus melakukan apa, kamu itu rakyat harus melakukan apa, kamu itu orang kecil harusnya apa dan hendaknya yang dilakukan apa dan jangan melakukan apa. Jadi di sekolah-sekolah kita disadarkan akan status dan diatur harus melakukan apa dan jangan melakukan apa. Isinya sekolah itu, katanya Freire. Di Brasil loh ya zaman itu. Nggak tahu kalau di Indonesia zaman sekarang. Kalian kan sudah nggak mikir kerja lagi. Ya, karena dipikir pun nggak ada jalan keluarnya. Ya. Jadi kritiknya Freire, ada something wrong dalam sistem pendidikan kita di sekolah-sekolah. Orientasinya kerja, sejauh mana pasar membutuhkan kita, seperti itulah kita akan dicetak. Yang kedua, apa yang diinginkan oleh masyarakat kita lakukan, seperti itulah kita diarahkan. Kritiknya Freire, loh kalau pendidikan itu seperti itu, tergantung dengan dunia sosial, di mana fungsi peningkatan kualitas manusia, di mana fungsi perbaikan hidup dengan pendidikan. Pendidikan itu kan inginnya meningkatkan kualitas manusia. Kalau hanya mencetak pekerja, mencetak mental yang manut saja dengan situasi yang selama ini berjalan, fungsi pemberdayaan, fungsi emansipasi, fungsi perbaikan hidup individual maupun sosial jadinya tidak jalan. Dengan gaya semacam ini, kalau struktur masyarakatnya menindas,
ada gap antara orang kuat dan orang lemah, ya selamanya yang lemah jadi lemah, yang kuat tetap kuat. Kamu tadi diajari jadi rakyat, berarti sampai besok kamu rakyat. Yang pemimpin di atas, ya dia di atas terus. Kenapa? Karena pelajarannya begitu. Kalau mereka kan bukan rakyat, makanya mereka butuh merakyat. Mereka yang, kalau kalian sebenarnya tidak butuh merakyat. Kalau kamu ngangkring itu tidak usah bilang, wah saya ngangkring aja Pak merakyat. Loh, kamu sudah rakyat kok. Kamu sudah rakyat, tidak perlu merakyat lagi. Mereka yang di atas yang butuh merakyat. Kamu tidak usah gaya bilang merakyat, wong kamu itu rakyat. Jadi, loh, pendidikan yang melanggengkan ini, yang menurut Freire, lo ngapain pakai pendidikan kalau cuma melanggengkan status, melanggengkan struktur yang sudah ada. Bukannya pendidikan itu meningkatkan kualitas hidup, membuat kita jadi semakin baik secara individual maupun sosial. Nah, itu kritiknya Freire yang pertama. Yang kedua, dia mengkritik pendidikan di dunia berkembang, mungkin khususnya termasuk Indonesia juga yang mantan negeri jajahan, itu dulunya kan sistemnya diinisiasi oleh para penjajah, para kolonial. Gayanya juga gaya kolonial. Padahal penjajah itu dulu menjalankan pendidikan di daerah jajahan untuk kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Jadi sekolah-sekolah itu merefleksikan kepentingan penjajah, bukan kepentingan yang dijajah. Jadi pelajarannya juga pelajaran yang mengunggulkan penjajah, menegaskan status inferiornya yang dijajah. Ya kayak di Indonesia ini kan, dulu ada banyak sekolah-sekolah bikinan penjajah. Tujuannya apa penjajah bikin sekolah-sekolah itu? Biar dia dapat tenaga terdidik yang murah. Mereka kan butuh menjalankan pemerintahannya, menjalankan sistem yang dirancang, menjalankan program-programnya. Sementara SDM mereka mungkin tidak cukup, kurang. Butuh bantuan SDM lokal. Cuma SDM lokalnya kalau nggak dididik nanti malah menyusahkan. Maka dibikinlah sistem pendidikan yang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya kalau di Indonesia Belanda ya nanti melahirkan pegawai-pegawai Belanda, pekerja-pekerja yang terampil tapi bisa dibayar murah, menguntungkan penjajah. Dan pendidikan gaya jajahan ini kelihatannya sampai hari ini masih kita jalankan. Buktinya apa? Sekarang hampir semua mentalitas yang kuliah, mentalitas sarjana-sarjana kita itu mentalitas PNS. Tuh iya kan? Zaman Belanda dididik jadi pegawai pemerintah saat itu, pegawai Belanda. Jadi sekolah itu biar jadi pegawainya Belanda. Sekarang kan pegawainya pemerintah itu namanya PNS. Lowongannya satu yang daftar 4.000. Semuanya ingin jadi PNS. Ini jadi mentalitas pendidikan gaya kolonial. Kamu pengen jadi PNS kabeh. Jadi menunjukkan bahwa kamu tidak bisa mikir ada alternatif kerja yang lain selain jadi pegawai. Dan itu dulu sebenarnya warisan-warisan pendidikan kolonial. Oke, nah, colonized people are directed, they do not direct themselves. Orang-orang yang dijajah itu diarahkan. Mereka tidak bisa mengarahkan diri mereka sendiri. Cirinya gampang, teriak-teriak minta kebebasan, begitu dikasih kebebasan bingung mau ngapain. Akhirnya kacau sendiri.
Ya kan? Dulu ada loh fase yang kita kacau ndak karu-karuan ketika reformasi. Sukses kamu menggulingkan pemerintahan. Bebas sekarang. Cuma setelah bebas mau apa? Terus bingung. Kenapa? Terbiasa diarahkan. Ndak bisa mengarahkan dirinya sendiri. Terbiasa diatur. Kayak saya kalau di kelas, oke nulis makalahnya bebas. Berapa halaman Pak? Wong dikongkon bebas ndak tanya halaman. Loh kalau tanya halaman kan berarti diatur. Berapa spasi Pak? Boleh. Lah itu namanya sama aja, nanti diatur lagi sampai detail. Wong sudah dibilangin bebas. Tapi kamu masih tanya, kenapa mentalmu terbiasa diarahkan? Dan itu warisan pendidikan gaya kolonial. Sejak kecil. Mungkin sejak SD kamu memang terbiasa diarahkan. Nyari petunjuk yang jelas baru mau jalan. Kalau petunjuknya belum jelas, nunggu. Tidak bisa kreatif. Jadi kritiknya Freire yang pertama tadi, sistem sekolahan kok mencetak pekerja, sementara di dunia ketiga pendidikannya masih gaya pendidikan kolonial. Semuanya masih rebutan ngelamar jadi PNS, jadi pegawainya pemerintah. Terus dari situ nanti dia nulis antara lain karya-karyanya Freire banyak. Kalau yang terjemahan kebanyakan awalnya ada pedagoginya, ada pedagogy of home, ada pedagogi macam-macam. Yang kita ambil hari ini pedagogy of the oppressed yang diterbitkan tahun 70. Jadi ini pendidikan kaum yang tertindas. Karena menurut hemat Freire, di dunia ini struktur yang perlu dipihaki kalau adalah struktur yang menindas. Jadi struktur yang harus dipedulikan itu kalau ada struktur yang menindas. Menindas itu berarti tidak setara. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini harus diperjuangkan. Karena begitu ada struktur yang semacam ini, pasti tidak adil dari awal sampai akhirnya. Yang susah mesti yang di bawah. Nanti kamu yang di bawah dihibur-hibur, tenang aja, dunia ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi biasanya yang atas tidak mau muter ke bawah. Akhirnya mereka beli rem yang agak pakem, jadi kamu yang di bawah terus. Diatur segala strategi biar kalian tetap di bawah. Maka yang bawah harus berjuang naik, jangan nunggu muter ke atas. Sekarang kan kalian mungkin sering, alah tenang aja, roda berputar, tunggu aja nanti kalau saya di atas. Loh kalau kamu nunggu ndak ke atas, kamu harus naik ke atas. Dalam pedagogy of the oppressed, katanya Freire, perjuangkan kesetaraan dalam pendidikan. Kalau tidak kalian akan terpinggirkan terus. Nanti yang pinter, yang kaya, sekolahnya canggih, bayarnya mahal, dia tambah pinter. Sementara kalian sudah ndak kaya, kemudian ndak terlalu pinter karena situasi, sekolahnya juga sekolah sisa-sisa. Yang pilihan pertama gak diterima, kedua gak diterima, tiga gak diterima, gak keterima kabeh, dapatnya yang di luar ekspektasimu, yang pinggir-pinggiran. Hasilnya juga pasti minimal. Yang sini fasilitasnya serba wah, serba wow, luar biasa. Sementara dirimu yang tertindas ada di pinggir-pinggir, tidak dapat apa-apa. Semua fasilitas ngumpul di yang atas, yang bawah nggak dapat apa-apa. Struktur semacam ini tidak boleh didiamkan saja, harus diperjuangkan. Maka harus punya dedikasi untuk yang tertindas. Katanya Freire, kalau diam saja berarti kamu membela penindas. Kamu tidak boleh netral. Pak, ini kan konflik duniawi Pak, saya tidak ikut-ikut lah Pak, saya netral. Kalau kamu tidak ikut-ikut, kamu berarti pro penindas. Harus ikut berjuang. Nah itu
Ini nanti di teologi pembebasannya Freire. Jadi yang kedua itu, jadi perjuangan untuk kesetaraan dalam pendidikan. Maka sistem pendidikannya harus sistem pendidikan, kalau di Freire nanti yang basisnya kultural dan pembebasan. Basisnya kultural itu materi pendidikan, itu materi yang kontekstual sesuai kehidupan kita, bukan materi-materi yang jauh, yang tidak ada hubungannya sama hidup kita. Dan pembebasan, tidak ada lagi strata hierarki, siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, setara. Kemudian isu banking education nanti kita bahas di belakang. Pendidikan yang kayak bank. Dan yang ketiga proyek penyadaran, conscientization, nanti kita bahas di belakang. Jadi malam ini kita fokus kedua, banking education dan pembentukan kesadaran, dari buku pedagogi orang-orang yang tertindas. Oke. Katanya Freire, transformasi pendidikan tidak akan terjadi kalau tidak ada transformasi sosial. Tapi transformasi sosial ini membutuhkan pendidikan. Kenapa sih tadi ada orang kelas atas, ada orang kelas bawah? Struktur sosial. Berarti tidak boleh dibiarkan, harus diubah. Untuk memulai perubahan itu kita butuh pendidikan. Jadi butuh orang-orang terdidik. Berarti dua hal ini saling berkaitan. Kalau masyarakat ingin maju, pendidikan harus maju. Kalau pendidikan ingin maju, masyarakatnya harus maju. Berarti satu-satunya jalan harus maju bareng. Tidak boleh saling nunggu. Pendidikan nggak boleh yang nunggu, Pak, nanti kalau struktur sosialnya sudah bagus, pendidikan kan juga bagus. Tidak bisa, karena struktur sosial akan berubah kalau pendidikannya juga berubah. Yang pendidikan juga begitu, dia tidak bisa nunggu struktur sosial. Jadi dua-duanya saling butuh. Maka nggarap dunia sosial berarti nggarap juga pendidikan. Nah, kita lihat apa sih yang dimaksud pendidikan sebagai praksis pembebasan. Yang pertama, pendidikan itu biar jadi pembebasan, orientasinya adalah nilai-nilai humanisme. Jadi bagaimana caranya manusia jadi manusia. Posisikan manusia sesuai kemuliaannya sebagai manusia. Manusia jangan dijadikan objek, tapi dia adalah subjek pendidikan. Jadi humanisme itu pendidikan yang fokusnya pada manusia, orientasinya manusia. Jangan manusia jadi objeknya atau manusia jadi korbannya. Jadi pendidikan untuk manusia. Sama kayak ada adagium agama untuk manusia. Adanya agama itu untuk kita, biar hidup kita baik dan tertib. Jangan dibalik. Hidup kita korbankan demi agama. Maunya Allah tidak begitu. Adanya agama itu biar kita bahagia, senang, hidup kita tertib, terjaga, terarah sesuai yang seharusnya, kan begitu. Pendidikan juga begitu, untuk manusia. Jangan dibalik, kalian mengorbankan hidup demi pendidikan, kualik. Pendidikan yang untuk kepentinganmu sebagai manusia. Sama kayak agama untuk manusia tadi. Lupa, agama itu kan untuk Allah. Allah tidak butuh agama, kamu yang butuh agama. Dalam rangka menuju ke Allah. Jadi agama kendaraanmu untuk mendekat ke Allah. Logika ini orang sering meleset-meleset. Allah itu percayalah seneng kalau kalian seneng. Kalau hidupmu sumpek sengsara, Allah juga sumpek. Ini orang dikasih macam-macam kok masih sumpek aja hidupnya.
Kayak kalian kalau punya, mungkin besok ya kalian yang nikah, punya anak, punya adik, punya saudara, terus kalian kasih apa, kalian beri apa, dan seneng dia. Wah, seneng aku dibeliin, manfaat buatku. Itu kan kamu yang ngasih juga seneng. Tapi kalau kamu dikasih, diem aja, merengut terus, sumpek. Itu yang ngasih juga sumpek. Makanya la in syakartum la azidannakum, itu kalau kamu seneng, bersyukur, berterima kasih, yang ngasih juga seneng, besok ditambahin, dikasih lagi. Kalau kamu diam saja, tambah merengut, tambah mengeluh tiap hari, yang ngasih sebel. Ini sudah dikasih macam-macam, dianugerahi segala hal, masih aja ribet, ndak bersyukur, ndak bisa bahagia. Maka bahagialah. Jalannya banyak, fasilitasnya banyak. Oke, kembali ke pendidikan tadi. Berarti pendidikan yang membebaskan itu yang pertama, pendidikan yang manusiawi. Pendidikan untuk manusia, untuk kita bisa jadi manusia yang benar-benar manusia. Jebakannya banyak untuk jadi manusia itu. Karena lapis-lapis kesadaran kita kan banyak. Ada yang terjebak rutinitas, formalitas, hasrat, hawa nafsu, macam-macam. Sehingga nilai kemanusiaannya yang luhur tidak keluar. Maka orientasikan pendidikan untuk membentuk manusia. Yang kedua, orientasikan pendidikan untuk menyadarkan orang dari kondisinya yang tidak ideal. Jadi kalau ciri yang pertama yang manusiawi, ciri yang kedua menyadarkan. Jadi pendidikan yang membuat orang sadar situasinya. Jangan kayak tadi, krisis ndak apa-apa, yang penting masih bisa ketawa kita. Ndak, sadari situasimu bahwa kamu ini tertindas. Kalau dalam Islam kan unsur akhoka dzaliman au madzluman. Situasi ketertindasan ini harus kamu bebaskan, apapun resikonya, apapun situasinya. Karena ini situasi yang tidak ideal. Kalau agama ya ini situasi yang tidak islami. Jadi yang manusiawi, yang membebaskan dan menyadarkan. Sadarilah banyak situasi penindasan demi penindasan. Nanti penjelasannya banyak. Contoh penindasan itu apa? Yang ketiga, belajar itu usahakan nyambung dengan duniamu. Kalau bahasanya Freire, investigasi kenyataan. Materi-materi yang kamu pelajari itu materi-materi hidupmu. Jangan terlalu jauh. Kadang-kadang untuk kepentingan kerja tadi, yang kamu pelajari di ruang kelas, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, itu tidak nyambung sama sekali dengan hidupmu sehari-hari. Kelas itu rasanya kayak dunia yang asing, sementara kos-kosanmu itu dunia yang lain juga. Tidak nyambung. Kalau masuk kelas mikirnya harus begini, kalau di luar kelas mikirnya harus begini. Itu tidak investigasi kenyataan. Jadi seolah-olah dunia yang berbeda. Ini sumber nanti tidak manusiawi, sumber lagi ketertindasan. Ilmu yang kamu dapat tidak ada gunanya. Wawasan yang kamu dapat tidak operatif untuk hidup sehari-hari. Makanya ngaji filsafat sering pokoknya saya kasih contoh yang hidupmu, situasimu hari ini, biar kamu lebih mudah paham. Biar ngerti kalau keluar dari sini teori tadi makainya gimana. Usahakan begitu terus, biar pendidikan tidak justru mengalinasi kita, membuat kita tidak jadi manusia. Jadi ciri pertama pendidikan yang membebaskan itu manusiawi. Yang kedua pendidikan yang membebaskan itu adalah yang menyadarkan orang akan situasinya. Ciri yang ketiga adalah yang membicarakan kehidupan realnya, yang investigasi kenyataan. Dan ciri yang keempat, pendidikan yang membebaskan itu adalah pendidikan yang dialogis, tidak satu arah. Pendidikan yang belajar dan yang mengajari
sama-sama punya daya tawar. Jadi bisa ada interaksi. Itu berarti pendidikannya membebaskan. Ya berarti ngaji ini termasuk pendidikan yang tidak membebaskan. Ya, kamu tidak bisa interaksi. Oke, ya karena kalau ada dialognya sampai jam 12 nanti. Jadi cirinya itu nanti detailnya di belakang. Pokoknya diingat-ingat struktur pendidikan harus manusiawi. Kemudian yang kedua menyadarkan. Kemudian yang ketiga tentang hidup kita yang nyata, yang real. Dan yang keempat dialogis. Inilah nanti praksisnya pendidikan yang membebaskan. Silahkan diterjemahkan untuk situasimu masing-masing.